Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar. Nah, teman-teman, bentuk aljabar itu biasanya dipelajari mulai tingkat SMP kelas 7 ya, gitu. Bentuk aljabar ini nantinya sebagai dasar untuk mempelajari materi lain di matematika atau bahkan di mata pelajaran lainnya gitu ya. Selain itu, bentuk aljabar ini juga dapat membantu menyelesaikan masalah baik di matematika, mata pelajaran lainnya maupun dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semangat mempelajarinya. Bentuk aljabar. Nah, di bentuk aljabar ini kita akan mempelajari ya bersama-sama diantaranya tentunya seperti apa sih bentuk aljabar itu, kemudian apa saja unsur-unsur pada bentuk aljabar gitu. Lalu operasi hitung dan sifat-sifat bentuk aljabar, dan terakhir adalah pemodelan bentuk aljabar gitu. Sebetulnya pemodelan bentuk aljabar itu lebih ke pengayaan ya, tapi nanti kita akan bahas juga. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur bentuk aljabar yang tentunya nanti pasti kita dari sini akan mengetahui seperti apa bentuk aljabar itu ya. Nah, di sini sudah disediakan atau disajikan sebuah masalah nih tentang pola korek api. Jadi ada cerita nih, suatu hari Andi menyusun suatu pola yang membentuk gabungan persegi gitu ya. Susunan pola persegi tersebut disusun menggunakan korek api. Andi memberikan tantangan nih kepada Benny gitu, untuk menghitung dengan cepat banyak korek api yang digunakan ketika diberitahukan suatu pola. Nah, ternyata Benny berhasil menemukan jawaban dan dapat menjawabnya tanpa perlu menghitung satu persatu korek api tersebut. Mari kita cermati lebih dalam. Nah, nih teman-teman. Jadi, sebentar ya, saya berikan. Oke. Nah, ini pola dari Andi gitu. Andi memberi tantangan kepada Benny. Jadi tadi kan Andi menyusun suatu pola gitu dari korek api membuat gabungan persegi. Nih, ini pola-pola yang diberikan Andi kepada Benny. Andi menantang Benny untuk bagaimana sih supaya cepat menghitungnya. Jangan misalkan ini 1, 2, 3, 4. Kalau 1 saya kan gampang, hanya 4. Kalau semakin banyak kan lama gitu ya. Oke. Nah, di sini jadi banyak korek apinya nih. Ini 1, 2, 3, 4. 4. Ini dihitung ada 7 gitu ya. 10, 13. Nah, kalau semakin banyak kan dihitung satu-satu itu lama gitu. Jadi bagaimana sih cara agar menghitungnya lebih cepat seperti itu. Nah, ternyata Benny menemukan nih cara cepatnya. Nah, Benny membuat sebuah ekspresi matematika gitu yang menunjukkan banyak korek api yang digunakan. Jadi seperti ini nih ekspresinya gitu ya. Ini yang dibuat Benny. Nah, dari sini nanti Benny itu akan dapat menghitung banyak korek api tanpa menghitung 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, bagaimana sih cara Benny dapat menemukan ekspresi matematika ini? Nah, jadi di sini ada 3 bagian ya, A, B, C. A itu coba lihat teman-teman di sini 1 di sini. Jadi A yang ini nih yang paling depan. Lalu B itu yang ini nih yang setelah kurung buka ya. 1, 2, 3, 4. C itu ini yang paling belakang, bilangan ketiga gitu ya. Tapi ketika melihat ini saja kita masih bingung ya. Bagaimana sih maksudnya gitu. Nah, supaya kita semakin paham maksud dari yang ekspresi yang ditemukan Benny, kita akan bahas berikutnya ya. Oke teman-teman, di sini bagaimana sih cara Benny menghitung banyak korek api dengan cepat jika persegi yang terbentuk semakin banyak gitu. Tadi kan ada ekspresinya tapi mungkin masih membingungkan ya. Nah, kemudian bagaimana sih ekspresi matematika yang digunakan jika pola yang terbentuk adalah n persegi? N persegi itu ya semakin banyak kita nggak tahu n-nya itu berapa gitu, bisa diganti dengan angka berapapun atau bilangan berapapun.
Oke, tadi ini kan yang pola dibuat oleh Andi, lalu Benny menemukan caranya gitu seperti ini. Nah, bagaimana sih agar lebih mudah gitu? Gimana sih Benny menemukan ini? Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan buat nih biar A, B, C itu maksudnya apa sih? Jadi kita buat di sini judul kolom A. Nah, kira-kira kolom A itu sebagai apa ya? Coba teman-teman kita lihat. Ini A itu 1, 1, 1, 1. Kita lihat pola dari Andi. Mana sih yang menunjukkan 1 semua? Ada? Ya, betul. Korek api yang ini ya, 1, 1, 1, 1. Betul itu. Jadi, kolom A itu menunjukkan banyak korek api berwarna jingga, ya kan? Nah, kira-kira nilainya tetap atau berubah? Lihat, 1, 1, 1, 1. Ya betul, tetap ya. Nah, sekarang yang B, B itu 1, 2, 3, 4. Kira-kira mana ya yang menunjukkan 1, 2, 3, 4? Dari sini nih, lihatnya dari pola korek yang diberikan Andi. Ini 1, 1 sudah, berarti apa lagi ya? Ya betul, banyak persegi ya. Ini 1, 1. Ini 1, 2, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 4. Ya kan? Jadi B itu adalah banyak persegi yang terbentuk. Kira-kira nilainya sama atau berubah? Atau tetap atau berubah? Ya betul, berubah ya. Oke, sekarang yang C. C itu apa sih? 3, 3, 3, semua 3. Kita lihat dari sini dulu. Ini 1 sudah. Mana ya yang 3? Oh iya, ini 1, 2, 3. Kita cek lagi ya. Ini kan tadi sudah dihitung 1, 2, 3. Ini sudah dari yang kedua 1, 2, 3. Nambahnya 3. 1, 2, 3. Ini nambah 1, 2, 3. Ya, jadi 3 itu adalah banyak tambahan korek api untuk membentuk persegi baru. Ini kan satu persegi nih, sudah ada. Agar perseginya ada 2, tinggal tambah 3 korek lagi. Ini juga sama, tambah 3 korek, tambah 3 korek. Dan tentunya nanti seterusnya juga seperti itu. Nah, berarti nilai setiap kolomnya tetap atau berubah? Ya betul, tetap ya. Jadi teman-teman, ternyata Benny itu dapat menemukan ekspresi matematikanya dari sini nih. Bagaimana caranya? Oh, ternyata banyak korek api berwarna jingga ditambah ini nih, 1 kali 3 itu apa? Berarti banyak persegi yang terbentuk dikali banyak tambahan korek api untuk membentuk persegi baru. Jadi terus aja, ininya tetap pasti selalu 1. Kemudian kalau nanti semakin banyak bagaimana ya? Gitu. Berarti apa yang berubah? Yang berubah itu hanya apa? Banyak persegi yang terbentuk saja ya, yang lainnya sama, 1 dan 3. Oke, biar lebih paham kita ceknya. Nah, ini masih sama pertanyaannya. Bagaimana ya cara Benny menghitung banyak korek api dengan cepat jika persegi yang terbentuk semakin banyak? Tadi kan sampai sini Benny ya. Ini baru 13 nih. Bagaimana kalau nih ini ada 30 misalkan ya. Kalau 30 berarti tinggal ini satunya tetap kan? 1 tambah yang berubah apa? Ini 30 sesuai dengan banyak korek api banyak persegi yang terbentuk 30 kali 3 gitu. Kalau 40 bagaimana? Ya sama saja. 1 ditambah ini satunya tetap kan? Tambah berapa perseginya? 40 kali 3 seperti itu ya. Jadi semakin banyak ya nanti ikuti saja bentuk perseginya yang terbentuk berapa gitu, sedangkan yang lainnya ya sama saja ikuti polanya seperti itu. Nah, tapi di sini ada pertanyaan lain nih. Bagaimana ekspresi matematika yang digunakan jika pola yang terbentuk adalah n persegi? Kalau ini kan 40 kan, dan seterusnya semakin banyak sampai tak terhitung sampai n persegi gitu. Nah, kalau n gimana sih? Ya mudah saja. Berarti satunya tetap. Ini yang berubah hanya ini saja, banyak persegi yang terbentuknya adalah n, kita gantinya. Ini kali 3-nya ya tetap. N-nya berapa? Ya
nanti terserah diketahuinya berapa, kita mau menggantinya dengan berapa. Jadi N itu kita bebas menggantinya dengan bilangan berapa saja seperti itu, atau sesuai yang diketahui pada soal. Lalu bagaimana sih banyak korek apinya? Nah, kita mencari banyak korek api kan kalau masih dalam bentuk seperti ini, 1 tambah N kali 3 itu masih kurang sederhana ya. Nah, kita bisa sederhanakan nih. Jadi 1 N kali 3 itu jadi 3N teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mencari banyak korek api dengan pola yang diberikan Andi itu, kita bisa menggunakan 1 tambah 3N gitu ya. N-nya bebas, kalau diketahuinya teman-teman misalkan ingin N-nya 100 ya, jadi 1 tambah 3 kali 100, seperti itu saja ya. Oke teman-teman, nah ini sebagai jalan kita untuk mempelajari bentuk aljabar seperti itu ya. Jadi kita tahu, oh ternyata nanti ketika mencari pola korek api yang seperti ini tidak perlu dihitung satu-satu, cukup gunakan rumus 1 tambah 3N saja. Tapi ini hanya berlaku untuk pola yang seperti diberikan Andi ini gitu. Ketika teman-teman memperoleh pola yang berbeda ya, dicari lagi gitu ya, rumusnya, polanya seperti apa, seperti itu. Tapi ini caranya nanti teman-teman bisa menganalisis seperti ini langkah-langkahnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum paham boleh kok ditulis di komentar. Kemudian, nah tadi kita dapat nih ekspresi matematika atau model matematika seperti ini, 1 tambah 3N. Nah, biasanya kan kalau matematika ya sudah bilangan saja ya. Ternyata kalau ini ada hurufnya gitu, ada huruf N-nya gitu. Nah, 1 tambah 3N itu inilah yang disebut bentuk aljabar, teman-teman ya. Jadi bentuk aljabar itu adalah ekspresi matematika yang menggunakan huruf. Jadi simpelnya kalau teman-teman ingin tahu bentuk aljabar ya ekspresi matematika atau model matematika, kalimat matematika yang ada hurufnya gitu ya. Dan ini hurufnya ini tidak selalu harus di belakang, bisa di depan, misalkan jadi 3N tambah 1 atau berapa gitu ya. Itu bisa, dan tidak hanya 1 hurufnya, boleh lebih kok, misalkan 3N ditambah 2M dikurang 1, seperti itu ya. Jadi kalau bentuk aljabar itu cirinya ya ada menggunakan huruf gitu ya, seperti itu. Mudah kan ya? Nah, lalu sekarang kita masuk nih ke unsur-unsurnya. Di bentuk aljabar ini ada apa saja sih? Kan kita sudah tahu nih, oh ternyata bentuk aljabar itu ya cirinya ada hurufnya gitu ya. Kemudian nah, ini yang depan ini dinamakan konstanta, yaitu bilangan yang nilainya tetap. Jadi ini tetap, tidak berubah-ubah. Kalau di sini 1 ya tetap, dia tetap 1 gitu ya, tidak bisa diubah gitu. Kemudian ada lagi ini nih yang angka 3 ini, bilangan yang ada di depan huruf N itu namanya koefisien. Ya, koefisien itu bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel, atau simpelnya itu bilangan yang ada di depan variabel. Nah, variabel itu yang mana? Variabel itu yang N ini ya. Jadi N ini dinamakan variabel, atau ada yang bilang juga peubah gitu ya. Kenapa sih disebut peubah? Ya karena variabel ini, N ini ya sebagai peubah, pengganti. Jadi kan kita belum tahu nilai N ini berapa ya. Bisa 100, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu. Tergantung yang diminta atau yang diketahui pada soal gitu ya. Jadi makanya N ini disebut misalkan ini lambang pengganti gitu ya. Jadi menggantikan apa? Bilangan yang belum diketahui gitu. Di sini nih, suatu huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang berubah-ubah gitu ya. Jadi N ini bisa berapa saja, berubah-ubah gitu ya. Atau kecuali kalau di soal sudah diketahui, misalkan nilai N sama dengan 50 ya. Tetap N-nya 50, tapi kalau tidak diketahui ya N ini bebas bisa berubah-ubah gitu ya.
Nah, itu teman-teman, jadi ini unsur-unsurnya gitu. Dan variabel itu tidak selalu harus N ya. Boleh A, boleh B, sampai Z silahkan gitu ya. Jadi diganti dengan huruf gitu variabel itu. Kalau dalam matematika ya kadang mungkin ada saja yang menggantikan dengan simbol, tapi kalau di bentuk aljabar di matematika itu ya digantikannya dengan huruf biasanya seperti itu ya. Dan variabel ini hanya sebagai pengganti satu benda, misalkan N ini adalah menggantikan banyaknya buah jeruk. Ya sudah, kalau nanti ada lagi banyaknya buah apel, nah tidak bisa lagi diganti dengan N, tapi harus mencari variabel lain, misalkan M, seperti itu ya. Oke, itu unsur-unsurnya. Jadi ada konstanta, koefisien, dan variabel ya. Koefisien itu selalu ada di depan variabel, dan variabel itu selalu punya koefisien. 3N itu maksudnya ini 3 kali N ya. Makanya di sini bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel gitu. Dan selain itu ada yang dinamakan suku ya. Nih, ini suku 1, 2. Jadi pada bentuk aljabar ini terdapat 2 suku. Ya, suku itu adalah bilangan, variabel, atau campuran perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan nih. Jadi ini di satu suku nih yang konstanta, lalu ini 3N satu suku. Jadi ada 2 suku. 1 dan 3N itu adalah suku tidak sejenis ya. Jadi dihitungnya ada 2 suku. Kalau suku sejenis itu yang misalkan konstanta dengan konstanta itu suku sejenis. Jadi dihitungnya satu suku. Misalkan 3N dengan 5N itu satu suku. Jadi dihitungnya suku sejenis, maaf. Jadi dihitungnya satu suku ya gitu. Jadi suku itu ada sejenis, ada tidak sejenis ya. Yang sejenis itu ya konstanta dengan konstanta. Kalau yang punya variabel, variabelnya itu harus sama gitu. Meskipun koefisiennya beda tidak apa-apa, tapi variabelnya harus sama. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal. Ada 2 soal nih. Tuliskan suku-suku, koefisien, variabel, dan konstanta yang ada pada masing-masing bentuk aljabar. Oke. Nah, di sini ini langsung dibuka semuanya, tidak apa-apa ya. Oke, teman-teman, di bentuk aljabar yang A dulu nih, 2X tambah 1. Suku-sukunya itu ada, ini semuanya suku tidak sejenis ya. 2X dan 1. Jadi ada 2 suku, 2X dan 1 ya. Kemudian koefisiennya, karena variabelnya hanya 1 ya, ini X saja, jadi koefisiennya juga hanya 1, yaitu 2, bilangan 2. Kemudian variabelnya adalah X, yang ini konstantanya adalah 1. Lalu untuk yang soal B itu negatif A kurang 3. Suku-sukunya itu ada 2 juga ya, yaitu negatif A dan negatif 3. Oh ya, teman-teman, hati-hati ketika ada negatif, itu negatifnya jangan ditinggalkan ya. Jadi di sini sukunya itu adalah suku pertama negatif A dan yang kedua adalah negatif 3, jadi bukan A dan 3 ya. Kalau positif itu tidak perlu dicantumkan, tidak apa-apa. Tapi kalau negatif itu harus dicantumkan ya. Kalau teman-teman ini hanya mencantumkan A dan 3, berarti itu ya keliru gitu. Jadi harus negatif A dan negatif 3. Lalu koefisiennya negatif 1. Koefisien itu kan yang ada di depan variabel ya. Lah, kenapa negatif 1? Oke, teman-teman, di sini juga kita sambil mempelajari ya, bahwa tadi seperti saya bilang, setiap variabel itu pasti punya koefisien gitu. Nah, meskipun di sini seperti tidak ada bilangan ya, tapi kalau tidak ditulis berarti itu ada, artinya ada 1 ya. Misalkan A saja berarti itu 1A, tapi kalau 1 biasanya tidak ditulis. Seperti ini, negatif A. Jadi koefisiennya bukan negatif, karena koefisien itu kan harus bilangan gitu ya. Jadi koefisiennya itu adalah negatif 1 ya. Ingat, kalau tidak ada bilangan berarti itu ada 1 ya.
1 atau negatif 1 itu. Lalu variabelnya yaitu variabelnya A. Jadi variabelnya bukan negatif ya, tapi A. Variabel itu tidak ada yang negatif gitu. Yang negatifnya itu adalah milik koefisien, ya kan? Kemudian konstantanya ini negatif 3. Ingat, bukan 3 ya, tapi negatif 3. Hati-hati, itu beda. Nah, oke, sekarang nomor 2. Nah, ini tentukan nilai dari masing-masing bentuk aljabar. M-nya di sini sudah diketahui. Jadi kita tidak perlu lagi mencari M-nya berapa ya, harus berapa, karena di sini sudah diketahui 3. Tinggal substitusi saja atau tinggal menggantikan saja nilai M dengan 3. Oke, nih. M tambah 2 ini soal. Nah, M-nya sudah diketahui nih 3. Jadi tinggal ganti saja 3 tambah 2 yaitu 5. Begitupun yang B, negatif 3M kurang 1 berarti negatif 3, M-nya 3 berarti kali 3. Ingat tadi kan koefisien itu pengali, faktor pengali ya. Jadi negatif 3 kali M ini artinya. Berarti di sini negatif 3 kali 3. Loh, kemana kalinya? Oke, teman-teman, kalau di bentuk aljabar itu kali itu boleh ditulis kali lambang kali gitu ya, yang seperti X. Atau kalau misalkan dibuat kurung seperti ini pun, ini maksudnya kali juga. Atau ada juga yang menuliskannya hanya titik, negatif 3 titik 3 itu juga sama, negatif 3 kali 3 maksudnya ya. Jadi di sini juga sama, negatif 3 kali 3 dikurang 1 yang ini. Jadi negatif 3 kali 3 negatif 9 kurang 1 jadi negatif 10. Oke teman-teman, itu contoh pembahasan soalnya ya. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Untuk video berikutnya atau selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dan operasi bentuk aljabar ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi tentang bentuk aljabar pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.